Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang masa Cina kuno, khususnya pada masa dinasti Ming. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyai Yukonita Salsabila dengan MPM 20220010 dari kelompok 4. Video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sejarah Asia Timur di semester 2. Untuk dosen pengampunya yaitu Ibu Umi Hartati MPD. Dinasti Ming. Dinasti Ming adalah dinasti Cina asli, dalam artian bahwa dinasti ini didirikan oleh etnis Cina asli. Setelah kekuasaan bangsa Manchu runtuh, maka dengan segera Chu Yuanzhang memegang kendali pemerintahan. Chu Yuan sebagai pendiri dinasti Ming berasal dari rakyat biasa atau petani rendahan, tetapi hidupnya diisi dengan hidup biara Buddhis. Setelah menjadi kaisar, Chu Yuanzhang menggunakan gelar Ming Taishu. Ia dikenal dengan nama Hongwu pada tahun 1368 sampai 1398 Masehi dengan Nanking sebagai pusat pemerintahannya. Istilah Ming berarti brilian atau glorious atau cemerlang. Setelah naik tahta, Chu Yuanzhang kemudian berusaha untuk menciptakan ketertiban negerinya yang ketika itu masih kacau. Ia mengusir sisa-sisa pasukan Mongol yang ada di Cina. Pada tahun 1372 Masehi, Hongwu berhasil meluluhkan kota Karakorum yang merupakan pusat kekuasaan bangsa Mongol. Lebih lanjut, Hongwu berhasil menguasai Turkistan dan Manchuria. Di Turkistan, Hongwu harus berhadapan dengan Timurleng atau Tamerlane. Berkat jenderalnya yang terkenal yakni Suta, usaha-usaha Hongwu tersebut berhasil. Bahkan pengaruhnya terasa sampai di Korea dan di selatan sampai ke Burma dan Nepal. Ke arah timur, Hongwu memutuskan perhatiannya ke Jepang karena banyak perampok-perampok Jepang yang merampok di timur Cina. Hongwu mengirimkan pasukannya ke Jepang dengan maksud supaya pemerintahan Jepang mau mengekang perampok-perampoknya. Akan tetapi penguasa pusatnya lemah sehingga tidak dapat mengendalikannya. Utusan Hongwu sendiri mendapat tantangan dari penguasa-penguasa lokal di sebelah barat. Setelah bahaya dari luar dirasa sudah mulai hilang, maka Hongwu dengan giat mengadakan pembenahan administrasi pemerintahan. Untuk menjaga kestabilan keadaan, Hongwu menerapkan sistem feodal baru yang disesuaikan dengan ajaran Konfusianisme. Di kota yang strategis ditempatkan saudara-saudaranya sebagai penguasa. Demi kelancaran administrasi, Hongwu membagi kerajaan menjadi 15 provinsi. Dalam pengangkatan pegawai, diadakan ujian kepegawaian atau jabatan, di mana ujian tersebut berasas bahwa ajaran Konfusianisme. Untuk kemakmuran penduduk, diadakan transmigrasi dan pembukaan tanah-tanah pertanian baru, pengeringan rawa-rawa dan sebagainya. Setelah Hongwu meninggal pada tahun 1398 Masehi, kerajaan Ming mencapai puncak kejayaan pada masa Kaisar Yin Wang dengan gelar Ming Chesu pada tahun 1403 sampai 1424 Masehi, dan ia lebih dikenal dengan nama Hyunglo. Pada tahun 1412 Masehi, di kota kerajaan dipindahkan dari Nanking ke Peking dan sampai dengan 1926 Masehi, Peking menjadi pusat pemerintahannya. Setelah Hyunglo naik tahta, ia berusaha untuk melanjutkan usaha Hongwu, yakni mempersatukan seluruh Cina di bawah satu pemerintahan pusat yang kuat. Setelah usaha dalam negeri berhasil, ia melakukan perluasan daerah ke arah Tonki dan Anan, dan keduanya berhasil dikuasainya. Hyunglo juga berhasil memperluas wilayahnya sampai ke Sungai Amur atau Mongolia. Kaisar Hyunglo juga merupakan seorang diplomat yang ulung. Pada pemerintahannya dikirimlah
ekspedisi angkatan laut ke Kamboja, Cochin, Cina, Thailand, Sumatera, Jawa, India, dan Thailand. Daerah-daerah yang dikunjungi ini dibujuk untuk mengakui Cina sebagai yang dipertuaan. Tokoh ekspedisi yang terkenal adalah Laksamana Cheng Ho dengan dibantu sekretarisnya Man Huang. Cheng Ho mendapat tugas dari Yung Lo untuk mengadakan ekspedisi selatan. Tujuan dari pelayaran tersebut sebenarnya untuk mengadakan diplomatik dengan kemenkannya, yakni Huti yang melarikan diri dari istananya. Huti adalah kaisar kedua dari dinasti Ming pada tahun 1398 sampai 1402 Masehi. Kebesaran Yung Lo yang lainnya ialah ia memerintahkan 2000 orang penulis untuk menyusun suatu kamus. Encyclopedia ini didirikan dari 1000 jilid dengan judul Yung Lo Tatin. Selain itu, Yung Lo juga memerintahkan untuk membuat lonceng raksasa di Peking. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.